berkarya di Jakarta, tinggal di Bali, lalu ke Amerika. Itu membuat dia semakin besar, membuat imajinasi kami waktu itu membayangkan dia ini orang besar. Selain orang besar Bung Frans di Bali, ada juga belakangan Sultan Takdir Ali Syabana. Tahu Sultan Takdir Ali Syabana ya? Ya, itu pengarang buku misalnya Layar Terkembang, Kalah dan Menang, kalau tidak salah itu. Dia budayawan, profesor, ahli bahasa, keliling dunia. Suatu saat dia naik pesawat di Eropa, pesawatnya jatuh. Dia mengalami kecelakaan di kaki, lalu mendapat banyak uang asuransi. Uang asuransi itu digunakan untuk membeli tanah di Toyobungka, tepi Danau Batur di Kintamani. Jadi kami yang biasa melakukan apresiasi sastra persis 100% sama dengan yang adik-adik lakukan sekarang ini, kumpul di Art Center, kumpul di kampus, kumpul di radio Menara membaca puisi, dan camping ke taman ke Toyobungka. Sampai Penlokan kami turun jalan kaki, luar biasa. Berjumpa dengan sastrawan itu adalah bonus besar bagi kami yang belajar sastra. Ceritanya panjang, tapi saya ingin mengatakan bahwa kehadiran Bung Frans Najirah di Bali, yang dulu sering dianggap siapa Frans Najirah, separuh namanya orang Barat, Najirah kedengaran seperti orang Jepang. Frans Najirah, Barat, Jepang, ternyata dari Bugis Makassar. Ahli sastra Indonesia dari Belanda, namanya Wilders, ya, menulis satu pembelaan terhadap sastra Indonesia yang awalnya hanya dianggap hebat jika memenuhi ukuran-ukuran Barat. Sastrawan yang hebat itu adalah yang menulis novel. Puisi kurang, mohon maaf, cerpen belum, novel ukuran Barat. Sastrawan yang hebat adalah sastrawan yang tinggal di pusat. Putu Wijaya di Jakarta, Gunawan Muhammad di Jakarta. Kalau di luar kota itu mungkin Jogja sedikit ya, oke. Di luar itu tidak dianggap. Tahun 1990-an ketika Sanggar Minum Kopi muncul, gerakan sastra pedalaman memunculkan apa yang oleh Wilders ini disebut sebagai, kalau bahasa Inggrisnya bagus ya, regional center, pusat yang ada di daerah. Kalau tadi itu kan pusat yang ada di Jakarta. Indonesia ini ibu kotanya Jakarta. Kalau Anda mau jadi artis, mau jadi pelawak, mau jadi apa saja, harus Jakarta. Kalau di luar itu tidak laku. Tahun 90-an dan juga berikutnya, banyak bukti-bukti orang daerah bisa mengguncangkan Jakarta tanpa harus datang ke Batavia, tanpa harus datang ke tim. Di dunia musik, adik-adik mungkin ingat namanya Inul Daratista. Inul Daratista. Itu dia di Jawa mana? Jawa Timur. Akhirnya bisa mengguncang Jakarta. Dia tidak perlu Indonesian Idol ke Jakarta untuk menjadi bintang. Dalam konteks sastra, Bang Frans dan Ubu Landu Perangi dianggap menjadi pusat di daerah. Dia bisa membuat peta sastra Indonesia berubah, tidak perlu lagi semata-mata diukur dari serba Jakarta. Itu jasa beliau
yang paling penting dalam perkembangan sastra. Walaupun kita harus akui juga bahwa perkembangan sastra di Bali sejak tahun 30-an, mungkin nenek, adik-adik baru lahir waktu itu, 30-an sudah ramai puisi terbit di Singaraja. 50-an juga ada cerpen, ada puisi, 60-an dan seterusnya. Tapi lagi-lagi seperti yang saya katakan tadi, belum dianggap sastrawan kalau belum memiliki buku di perpustakaan. Bung Frans memenuhi itu. Sultan Takdir Ali Syabana ada bukunya. Jadi buku itu penting sekali, dan kiprah Bung Frans di Denpasar sejak tahun 70-an sampai beliau berusia 81 tahun itu mengukir jasa yang luar biasa. Kami para penyair, adik-adik yang menekuni sastra sebaiknya mengakumulasi apa yang Bung Frans lakukan untuk dijadikan modal agar bisa maju. Karena kalau kita mau menjadi penyair, mau menjadi penyanyi, mau menjadi pelukis, harus ada modal. Dan sebentar saya akan masuk ke modal Dimas menjadi penyair. Siapa tahu dari situ ada inspirasi. Oh, saya sudah modal ini punya, modal itu belum, modal itu sedang saya kumpulkan. Lalu Anda bisa tahu sudah seberapa jauh langkah Anda, sudah seberapa jauh Anda melangkah, dan berapa jauh lagi Anda perlu agar langkah Anda itu bisa alangkah. Bukan bahasa Bali ya? Selangkah demi selangkah agar menjadi apa? Alangkah. Menimbulkan kekaguman, takjub. Saya teruskan atau? Oh, ya, mungkin sedikit. Yang tugas seperti ya, saya daripada takut memotong nih ya, karena memang udah profesor, saya takut memotong. Cuma memang Profesor Dharma Putra Om Frans Najira sudah sangat memberikan kita kebanggaan. Jadi kalau ada pertemuan internasional dengan kawan-kawan seniman, penyair luar negeri, kita sebut nama, mereka paham, mereka tahu jejak yang Prof dan Om Frans berikan pada kami. Berkaitan dengan buku Impian Mimpi Tak Usai, sudah ada bersama saya, Om Dimas juga ada di sini, Om Jengki, dan bagaimana Prof melihat buku ini secara general dulu sebelum nanti masuk ke... Ya, bagi saya, mungkin juga bagi Bung Frans, bahwa karya sastra itu seperti diamond. Tahu diamond ya? Berlian. Ini kata-kata Budi Dharma dulu, karya sastra itu seperti berlian. Banyak ujungnya, banyak cuttingnya. Makin banyak cuttingnya, makin berkilau dia. Jadi karya sastra yang baik seperti berlian, banyak ujungnya, dan setiap ujungnya memancarkan kemilau yang memukau. Dan mungkin apa yang akan saya sampaikan tentang karya Dimas ini adalah sebuah kemilau yang saya tangkap, yang adik-adik juga menangkap kemilau yang lain. Seperti tadi sudah dibacakan, jangan ada setan di antara kita, epilog Nyoman Wirate. Saya kira itu bertolak dari kemilau yang ditangkap oleh pembaca. Kalau bagi saya, secara ringkas, antologi puisi Dimas ini saya lihat sebagai sebuah testimoni proses kreatifnya menjadi penyair. Kemilau-kemilau yang lain banyak, tapi saya bertugas untuk menjelaskan mengapa saya mengatakan ini testimoni dia menjadi penyair. Karena di sini ada proses kreatif bagaimana dia menulis puisi. Mengapa dia menulis puisi? Untuk apa dia menulis puisi? Pertama, saya ingin melihat Dimas menulis Impian Tak Usai ini
Karena dia memiliki modal. Mohon maaf ini agak teoritis sedikit tetapi sederhana. Menurut ahli sosiologi dari Prancis, Pierre Bourdieu namanya, kita bisa memahami sesuatu berdasarkan 3 modal. Jadi ada modal budaya, ada modal sosial, ada modal ekonomi. Ini lebih dari sekedar uang. Kalau modal dulu kan, kalau di sekolah semea mungkin hanya uang ya, tetapi ini lebih dari sekedar cash atau kontan. Jadi disebutnya ada 3 modal, tetapi di Indonesia teori itu menjadi bertambah satu lagi, ada 4 modal. Ada modal budaya, ada modal sosial, ada modal ekonomi, ada modal simbolik. Nah, mari kita lihat Dimas ini menjadi penyair karena modal apa dan dari mana modal itu diakumulasi. Ya, yang pertama kalau kita baca sajak pertamanya yang di sini ditujukan kepada Umbu, kita akan bisa menjawab bahwa Dimas mendapat modal simbolik sebagai penyair dari Umbu. Saya membaca sajak pertama yang ditulis Dimas yang berjudul tidak apa, awal jadi akhir, akhir jadi awal. Di dalam ungkapan itu, di dalam puisi itu, baik nomor 3 dari bawah atau nomor 2 dari bawah halaman 1, dia mengatakan kau temukan aku, Umbu maksudnya, menatap mata air tempat kata berasal, tempat penyair dilahirkan. Dimas sudah menulis puisi mungkin sejak SMP karena kesukaannya, tetapi dia merasa mendapat semacam pentasbihan sebagai penyair dari Umbu, seperti pengakuan di sini. Menurut tafsir saya, untuk tafsir orang lain mungkin beda ya. Jadi kau menemukan aku, menatap mata air tempat kata berasal, tempat penyair dilahirkan. Kalau kita kaitkan dengan judulnya awal jadi akhir, akhir jadi awal, kita bisa melihat kontak Dimas dengan Umbu. Sebetulnya kan dia generasi yang jauh di belakang, tapi memang urutannya begitu. Umbu banyak melahirkan penyair. Generasi pertama misalnya, Bung Frans juga bagian dari itu. Kita lihat Gede Artawan, Nyoman Wirate, udah itu ada Warih, Cengki, dan seterusnya, lalu Dimas dan kawan-kawan di JKP. Dan awal pertemuannya dengan Umbu karena sudah takdir segera berakhir, tapi akhir itulah yang lalu menjadi awal. Jadi buku ini terbit bukan tidak sebelum Umbu berangkat. Ini adalah awal. Pertemuannya itu adalah akhir. Aku ke selatan, katanya di sini. Kau ke utara, ke bumi penuh anugerah kalau tidak salah. Jadi saya membayangkan itu, kalau dari sini selatan itu adalah kuburan, tempat peristirahatan Umbu. Secara fisik semua teman-temannya pergi ke selatan. Tetapi ketika orang mengantarkan Umbu ke selatan, dia ke utara. Yang dalam kosmologi kita itu utara adalah tempat yang suci, gunung, kurang lebih seperti itu. Jadi Umbu menemukan Dimas lalu menurut otak-atik saya mendapat modal simbolik dari Umbu. Lalu modal budaya itu dari siapa? Dan apa itu modal budaya? Modal budaya itu adalah skill, pengetahuan, keterampilan. Banyak juga orang mungkin merasakan Umbu tidak pernah mengajar. Dia hanya mendorong, memotivasi. Saya sering katakan Umbu dan Bang Frans adalah api unggun yang menghangatkan siapa yang mendekat. Kalau yang jauh tidak akan pernah gelisah dan mencipta. Jadi Umbu tidak pernah mengajar.
Lalu Dimas mendapat modal budaya dari siapa? Lagi-lagi dalam pernyataannya sini bisa kita jawab dari Bang Frans. Bang Frans lah menurut Dimas, mungkin berbeda menurut Bang Frans sendiri, yang mengajarinya untuk menata kata, membuat metafora. Di dalam puisi Kau Peluk Kata Puisiku disajikan untuk Bang Frans, Dimas mengatakan Bang Frans ini adalah pematang setia. Saya tanya adik-adik sekarang, pematang itu apa? Ada yang suka jalan-jalan ke Subak? Sawah? Pematang itu apa? Nggak ada yang punya sawah ini ya? Udah dijual. Tahu pematang? Pematang sawah? Nggak ya? Wah, berat. Indonesia adalah negara agraris. Itu artinya ada sawah. Di sawah itu kan pasti ada petak-petaknya. Itu pematang. Tapi di sini pematang setia memang bisa berarti lebih dari satu. Yang menuntun kemana Dimas harus berjalan, kemana dia harus melangkah agar penyair menjadi penyair yang alangkah. Tetapi bagi saya pematang setia Bang Frans itu, pematang itu tidak hanya jalan untuk melangkah, tetapi orang yang membuat seseorang menjadi matang. Kalau Dimas merasa masih mentah, masih baru belajar, pematang setianya adalah. Kalau Dimas masih merasa tersesat di dalam memilih kata untuk menciptakan puisi, pematang setia itu yang memberikan menuntunnya Bang Frans. Itu yang dikatakan. Makanya saya melihat ini adalah testimoni bagaimana dia menulis puisi. Walaupun pada saat yang sama kita juga bisa menangkap itu tema puisi. Jadi modal simboliknya dari Umbu, modal budaya, pengetahuan, keterampilan dari Bang Frans. Jadi puisi yang sangat baik hadir sebagai sebuah puisi jenis ode atau ode. Puisi ini banyak orang menulis tentang Umbu, banyak orang menulis tentang Wirata, banyak orang menulis tentang tokoh-tokoh. Ini salah satu yang dengan lengkap memuat pengakuan betapa Dimas sebagai penyair mendapat pelajaran menulis. Dan kata-katanya indah. Mari saya sampaikan. Kau adalah pematang setia yang menghalau burung pemakan biji metafora. Asosiasi kita ke sawah. Ada pematang, ada padi-padi, ada burung yang hendak memakan padi-padi itu. Tetapi di sini diolah sedemikian rupa menjadi penghalau burung pemakan biji metafora. Bayangkan kalau adik-adik menjadi petani, petaninya padinya sudah menguning, mau berbuah, dimakan oleh burung. Hasilnya hampa. Dimas belajar menjadi penyair, mencoba membuat metafora agar metaforanya menjadi. Frans Najirah memberikan arah. Frans Najirah membuat menjadi lebih matang. Kalau masih mentah, dimatangkan. Itu menurut perasaan dia. Bang Frans pasti merendah diri. Saya tidak pernah mengajar, kalau dia ikut saya itu memang kemampuannya dan seterusnya. Dan banyak sekali ungkapan-ungkapan di sini. Tapi yang penting saya tekankan adalah ini dia. Jadilah aku seperti maumu, menemu puisi milikku sendiri. Bang Frans pasti tidak mau Dimas itu menjadi epigon, peniru Bang Frans. Pasti tidak mau. Bang Frans pasti ingin melahirkan orang seperti jati dirinya. Jadi yang diinginkan di sini adalah puisiku sendiri, milikku sendiri. Artinya betapa pentingnya originalitas.
Adik-adik lihat lukisan Bung Francis, originalitas ungkapan jiwa, namanya psikografi. Tentu Bang Frans akan senang kalau adik-adik mau belajar melukis, tetapi beliau akan marah besar kalau Anda menjadi peniru. Adik-adik harus melukis. Maunya Bung Frans adalah menjadikan karya milikmu sendiri. Jadi originalitas. Itu modal budaya dari Bung Frans. Tadi saya menyebutkan ada modal ekonomi dan modal sosial. Mari kita lihat modal sosial. Modal sosial itu adalah jaringan, perkawanan, pertemuan. Dan modal sosial Dimas menjadi penyair adalah dia menjadi lurah JKP. Lurah JKP. Karena dia jadi lurah, dia juga jadi guru, jadi pembina, jaringan sosialnya luar biasa. Itu membuat dia harus mempertanggungjawabkan jaringan itu. Betapa hampa rasanya kalau lurah yang penduduknya semua penyair, lurahnya tidak pernah buat buku, apalagi di perpustakaan. Kan malu jadi lurah. Apa kata dunia menurut Naga Bonar? Jadi dia mewujudkan modal sosial sebagai lurah itu lewat buku puisi. Sedangkan modal ekonomi yang berarti keuangan, materi dan seterusnya, itu saya lihat dari keluarganya, ibu dan terutama istrinya, Winnie. Dan saya ingin membuktikan, ini bagian yang terakhir untuk mengatakan inilah testimoni Dimas menjadi penyair. Mengapa saya katakan Winnie atau keluarganya sebagai sumber dia mengakumulasi mendapatkan modal material? Karena di sini dia mengatakan episode cinta di sepenggal puisi. Ini untuk Winnie Artini. Winnie Artini ini juga saya pikir nama yang indah. Winnie ini nama yang indah. Walaupun ditamai atau karena ditamai, ini sebetulnya kata dasarnya win. Apa artinya win? Menang. Winnie memenangkan Dimas. Wih, luar biasa ini. Kalau sudah nyerempet-nyerempet ke romance, semangat semuanya. Di Artini itu ada kata art. Keindahan, seni, art. Seni. Satria untuk pasti tahu, ini jadi bahasa Inggris. Jadi memenangkan segala keindahan. Saya tidak membuat-buat, ada bukti. Anaknya. Kalau pengadilan perlu 2 bukti minimal, ini ada banyak bukti. Saya katakan buktinya. Dia menulis begini, aku menemukanmu di sepotong puisi. Cakep. Lanjut loh, kata-kata. Kata-kata berloncatan dari penar matamu. Bayangkan, ini kalau tidak mendapat pelajaran dari Bang Frans, tidak akan bisa membuat metafora yang matang. Pasti metaforanya itu akan hampa, kosong, seperti biji padi yang berasnya diambil oleh burung-burung tadi itu. Jadi kata-kata berloncatan dari penar matamu. Hati-hati Winnie, matamu adalah seperti abjad. Kata-kata keluar dari sana, jatuh meleleh, menusuk kulit, menyusup ke sumsum hati untuk diolah menjadi puisi. Dan bagaimana Dimas mengolah semua itu menjadi puisi bisa dilihat pada puisi Kelahiran. Ini kalau tadi itu saya katakan yang terakhir, ini sekarang penutup. Tidak ada lagi setelah penutup. Dan ini juga bagian dari bagaimana dia belajar dari Mahaguru Frans
Najira. Nama yang berbau Jepang tetapi ternyata Bugis. Aku lahirkan kata, jadi kata-kata yang datang dari matanya Winnie itu. Ku kandung ia berbulan, bahkan bertahun. Dia simpan kata-kata itu, diperam seperti membuat arak ya, atau wine. Winnie. Ku asupi ia dengan gizi tanda tanya dan sekantung gagasan, berharap akan terlahir metafora kata-kata. Penyair itu kalau bahasanya biasa-biasa saja, aku cinta kamu, itu tidak laku. Harus mengatakan, kenapa daun bergugur, jangan salahkan hujan mengantarkan rindu padamu. Asik. Harus ada metafora. Dan siapapun yang membaca sajak Frans akan menemukan metafora yang kalau menurut ulasan Raudal, metafora yang ganjil, yang membuat kita menggigil mencari artinya. Ada orang perempuan melepas jala di rerumputan. Melepas jala itu kan harus di lautan, ini di rumputan. Menggigil kita membaca, kita harus memberi arti, karena metafora unik ganjil itu sangat memanggil. Ini yang terakhir. Oke. Aku meruhkan kata. Tuh, kata itu dipasupati kalau bahasa Balinya, mohon maaf, supaya hidup ruh. Memataharikan diksi hingga cahayanya menyilaukan jiwa. Jadi kata-kata dari Winnie itu diolah, dimasak sih. Diberikan matahari agar menyilaukan jiwa kita yang membaca. Tidak cukup itu saja, menyelusupkan imaji ke sela-sela baris. Wih, sela-sela apa? Baris. Oh, baris. Bukan betis. Oh. Kalau betis saya nggak ucapkan. Oke. Takut tersangka. Oh, viral. Sela-sela makna, mematahkan titik koma agar tak ada lagi muncul tanda baca. Berat menulis puisi, prosesnya gawat. Tapi Dimas sudah memiliki 4 modal. Kita tunggu karya-karya berikutnya yang lebih hebat dari ini, yang lebih bermanfaat dari ini, yang lebih bermartabat dari ini, yang lebih membuat kita sehat dan kalau perlu tobat. Sekian dan terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan dulu untuk uraian singkat dari Profesor Dharma Putra. Dan sebelum saya memberikan sedikit waktu untuk Om Dimas, saya bacakan sedikit bahwa Om Dimas adalah lurah Jati Jagat Kehidupan Puisi. Jadi kita memberikan ruang, mana kameranya? Ruang sebesar-besarnya kepada kawan-kawan yang ingin berproses. Juga ada Mas Wayan Jengki Sunarta sebagai jenderal puisi kita ya. Jadi di JKP kita berikan julukan beliau jenderal yang secara teknis juga menggerakkan anak-anak muda, tidak hanya menulis tetapi bagaimana puisi menjadi laku hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Om Dimas, selamat malam. Oke, sudah. Malam. Nah, Om Dimas ini selain jadi lurah JKP, beliau juga sebagai guru di mana nih? SMK Saraswati Denpasar. Tepuk tangan lu anak-anak. Hebat sekali ya, sore sampai menjelang malam. Jangan kemana-mana dulu, setelah lagi ada ulang tahun Om Frans yang ke-81. Kue-kuenya sudah disiapkan semua ya, jadi perayaan ini rame dah semua rasa kita di sini. Om Dimas menulis puisi dari kecil, dari tahun 91 ya Om ya, mulai menulis. Oke, itu pertama kali berjudul Ibu.
Kemudian Om Dimas juga aktif ikut lomba pembacaan puisi di era-era tahun 90-an di acara Sanggar Minum Kopi, kemudian lomba baca puisi PSR Sebali. Ya, Momen-momen itu menjadi tabungan imaji dan kreativitas sehingga lahirnya buku ini juga ya, Om Ya. Dimas. Coba selain, oh iya betul, tambahin lagi kata-katanya kebanyakin. Apa sih yang membuat buku ini lahir? Mimpi tak usai. Mimpi apa ini sebenarnya? Terima kasih Moj, Ayah, Bunda, Prof, terima kasih Prof, Deki, Suksma. Karena sebenarnya sesuatu itu lahir karena ditemani oleh sesuatu. Yang menemani saya dalam perjalanan panjang ini luar biasa, banyak para sahabat, maha guru, ayahanda, ibunda Winnie yang selalu menemani perjalanan menuliskan kata-kata. Teman-teman JKP, adik-adik dari Teater Tahta yang selalu memberi secuil inspirasi seluas metafora, karena yang sedikit itu adalah besar. Kemudian mimpi tak usai adalah sebetulnya mimpi panjang yang lahir menjadi buku. Sebetulnya saya dalam perjalanannya menulis puisi tidak terlalu suka muncul gitu ya, menggembar-gemborkan. Tapi Winnie selalu mensupport. Ayo jadikan buku. Ayo selalu mensupport, mendorong. Ayo jadikan buku. Ayo. Ibu almarhum juga tahu saya menulis puisi. Tapi ada polemik di dalam diri tentang apakah puisi itu harus ramai dan harus riuh. Apakah sastra itu harus iya, harus gegap gempita. Karena saya menyukai keheningan, saya menyukai ruang-ruang sunyi, ruang sendiri di dalam hati. Ada di dalam hati ini ruang kecil sendiri yang tempat menyimpan segala kenangan, segala emosi yang kemudian diam di situ, dan kemudian tiba-tiba dalam sebuah malam atau sebuah pagi dia bisa muncul berupa senyum kata-kata. Ketika kegagapan tentang melahirkan kata-kata itu muncul beberapa tahun yang lalu, karena kadang-kadang dia ada di dalam, tapi bagaimana dia keluar membentuk sebuah sebuah baris-baris yang komplit, itu kalau tidak ditarik dan dituntun itu sulit sekali. Dan Om Frans Najira menjadi bagian dari itu. Jadi perjalanan panjang, ditarik dan didorong, meskipun tidak langsung, tapi kadang-kadang beliau, kalau saya stuck, beliau muncul di wajah gitu. Ayo kamu. Seperti mengangkat saya kembali, mendorong saya dari belakang kembali, ya, untuk jangan menyerah. Kamu bisa menaklukkan ruang sunyimu dan bisa kemudian menjadi sebentuk bentuk kata-kata, entah itu bisa disebut metafora atau diksi, tapi kemudian itu bisa seperti misteri yang kemudian bisa berlanjut. Saya rasa misteri itu kemudian lahir puisi ini, dan misteri itu hadir malam ini juga seperti misteri karena Prof. Dharma Putra berkenan ada ruang sunyi, ada kekhidmatan puisi. Jadi puisi yang kusuk dengan hari
ulang tahun Om Frans Najira ini menjadi kehikmatan tersendiri tentang puisi. Jadi terima kasih buat semua, buat teman-teman, buat adik-adik teater tahta, buat Winnie tentu saja, buat ayah Om Frans Najira, bunda, buat Jengki yang selalu setia ya. Kalau ada sebut nama Mbak Winnie, responnya rame ya di seksual. anak-anak ya, jadi papa mamanya romantis, bahagia gitu ya. Langsung naik, nanti buat adik lagi yang kelima. Sebelum saya tutup, saya mau ke Mas Jengki dulu sedikit untuk bagaimana Mas Jengki juga memberikan satu pandangan untuk adik-adik terutama yang masih baru memulai masuk dalam ranah penciptaan kreasi kata dan bahasa tentunya. Apa saja sebenarnya yang bisa diberikan untuk adik-adik yang luar biasa nih? Mungkin Mas Jengki sebagai Jenderal Puisi JKP bisa sharing juga bagaimana proses Mas Jengki sendiri dari awal-awal SMA dulu, pertarungan kreatif, pertarungan batin itu ya kan, bagaimana kiat-kiat itu agar bisa seperti Mas Jengki yang kemarin 2 tahun lalu Mas Jengki mendapat anugerah Sastra Hari Puisi Indonesia. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Itu sangat sulit sekali mendapatkan penghargaan itu karena pertarungannya seluruh Indonesia. Dia berapa Mas? Yang sudah buat rumah, udah bangun rumah 2. Oke, silakan tepuk tangan dulu buat Mas Jengki, Jenderal Puisi. Ya, terima kasih Mas. Bicara soal proses kreatif ya, atau apa nih tentang proses kreatif. Yang pertama saya mengucapkan selamat kepada Aryo Dimas yang sudah berhasil bertarung dengan diri sendiri melahirkan antologi puisi pertama Mimpi Tak Usai yang terbit bulan Mei. Itu bagi saya suatu proses perjuangan panjang, dan saya juga salah satu tukang kompor berharap Dimas punya antologi puisi, dan juga saya juga hobi jadi tukang kompor untuk adik-adik di BKP. Tunjukkan karyamu, tunjukkan karya, jadikan buku. Nah, terus ada Bang Alfa yang juga buat buku puisi yang judulnya apa tuh? Roda Musim. Nah, itu luar biasa bagi saya. Jadi JKP tidak hanya sekedar tempat mabuk aja, tapi tempat juga berproses, berkarya, melahirkan karya-karya kreatif seperti itu. Dan hal ini kalau saya nampak tilas ke masa lalu ya, kenapa saya sampai seperti ini, yang seperti Om Frans tadi bilang, bersetia di jalan puisi, jalan sunyi. Ya karena memang juga tempaan-tempaan dari sistem yang membentuk saya sejak dari zaman SMA. Saya, Dimas dan Winnie kan memang seangkatan. Saya di SMA 3, Winnie, Dimas di SMA 1. Tapi saya lebih sering bermain di SMA 1. Jadi saya di SMA 3 tuh ikut pecinta alam ke Palang Merah, tapi tidak pernah bersentuhan dengan teater. Tapi karena seringnya saya bermain di Teater Angin SMA 1 dan Pasar, saya malah dianggap pengkhianat di SMA 3. Tapi di SMA 1 dia nggak mata-mata. Posisi seperti itu gue ya zaman rumah-rumah teater waktu itu PSR. Nah, era itulah saya berproses menulis puisi, menulis cerpen dari buku-buku yang berhasil saya temukan, seperti Pak Dharma Putra tadi bilang, akses untuk mendapatkan informasi pada masa itu memang sulit ya. Jadi perpustakaan itu memang tempat saya banyak belajar. Perpustakaan inilah yang mengenalkan saya pada dunia yang lebih luas, dan saya termasuk maniak membaca buku waktu itu, dan menjadi member sekian perpustakaan yang ada di Bali. Maksud saya di Denpasar ada perpustakaan sekolah, perpustakaan Badung di Kerenem, perpustakaan Pemda Bali di Tekukuman. Selalu menjadi member dan meminjam buku, meminjam 2-3 buku. Karena memang tidak sanggup beli buku waktu itu, akhirnya ya perpustakaan.
Nah, di perpustakaan inilah menjadi ruang diskusi bagi batin saya sendiri ketika berhadapan dengan karya-karya para senior, dengan karya-karya yang membuat takjub, membuat saya terinspirasi. Di antaranya ada karya Om Frans yang tadi saya sebut, ada bercakap-cakap di guguran daun, terus ada jendela, terus ada karya-karya Sapardi, Abdul Hadi, dan banyak lagi yang saya pelajari. Juga karya-karya sastra dunia yang sudah diterjemahkan waktu itu, buku puisi dunia yang diterima oleh Taslim Ali ya, era 70-an. Dan karena kegilaan pada buku, saya sampai mencuri buku di perpustakaan, meniru gaya Anwar. Saya sangat mengidolakan karya Anwar juga waktu itu. Buku apa itu Mas yang dicuri? Salah satu buku yang saya tilap itu adalah buku Om Frans Najira. Oh, pantas hilang. Dari perpustakaan, judulnya Bercakap-cakap di Bawah Guguran Daun. Iya. Itu di saya sebut nggak tempatnya cari internet. Nah, Ibu yang jaga perpustakaan sudah. karena saking menggilai buku, ini bukan kon zaman SMA, menggilai buku, dan saya harus ada beberapa kriteria yang buku itu, istilah saya menyelamatkan, bukan saya selamatkan ini buku Biar nggak hilang ya Mas. biar jadi ada beberapa syarat biar dirawat dan dibaca. Pertama, buku terus bertubuh, tidak pernah tersentuh tangan. Atau di kata lain, buku itu buku yang benar-benar saya hitam-hitamkan, yang mengganggu benak saya. Nah, di perpustakaan sastra juga saya berapa kali ngambil buku kampus sastra, dan buku-buku luar biasa, tuh buku asing dan buku berdebu. Tapi ini jangan dicontoh ya. Tapi itu karena zaman itu karya Anwar memang eksentrik dan itulah kenakalan masa SMA. Nah, ketika saya SMA itu memang mengalami kesepian yang panjang karena tidak bertemu pergaulan kreatif. Nah, inilah adik-adik di Tahta ini kan sangat beruntung ya, bertemu pergaulan kreatif, ketemu para senior di Jatijagat, ketemu para guru-guru di sana. Tinggal bagaimana kita mengisi diri dengan pertemuan-pertemuan itu. Nah, waktu SMA saya asik dengan dunia saya sendiri, naik gunung, kemah dan sebagainya. Nggak bertemu tokoh-tokoh sastra, tapi saya membaca tokoh-tokoh itu, jadi di alam mitos saja mereka, karena karyanya saya tahu tapi nggak pernah ketemu. Akhirnya bertemulah dengan Sangga Minum Kopi era 92-93, ada lomba baca puisi sebali, lomba cipta puisi. Di sanalah saya ditempa juga oleh Om Frans, ada Bu Mumbu, juga ada Tan Liu Ek, ada Wari, ada Fudu Pajar, dan banyak lagi senior-senior di sana. Sangga Minum Kopi adalah kawah candra di muka yang membuat saya terasa lebih termotivasi untuk menyusuri jalan puisi yang tadi Om Frans bilang bahwa kita tidak bisa menghasilkan apa-apa dari puisi, memang maksudnya apa-apa dalam arti materi. Puisi itu memang jalur sunyi. Nah, itulah yang saya tempuh dengan sepenuh hati sampai saat saya sekarang berusia 48 tahun. Tidak ada kerjaan tetap, tidak ada penghasilan jelas, dan beberapa orang tanya dari mana Jengki bisa hidup ya, hanya berpuisi saja. Tapi jangan contoh hal seperti ini. Adik-adik di Tahta nanti jika punya kegilaan pada seni, entah itu puisi, teater, adik-adik tetap harus bekerja untuk mencari penghasilan. Jangan terlalu tergantung pada dunia sastra terutama ya. Kalau lukisan mungkin bisa laku mahal misalnya. Kalau puisi itu sangat sulit. Puisi itu adalah kekayaan batin yang kita punya. Kita di tempat batin kita diasah, kita menjadi lebih empati sama orang, lebih mengapresiasi kehidupan, lingkungan dan lain sebagainya. Nah, hal inilah yang memang di Jatijagat saya, Dimas dan teman-teman berusaha
membentuk sistem seperti itu. Untuk membentuk iklim sistem untuk membentuk adik-adik di sana dalam tanda kutip membentuk mengarahkan bagaimana seharusnya berkesenian dan bagaimana menjadi diri sendiri dalam berkesenian itu yang tadi disebut originalitas itu. Seperti itu kira-kira. Jadi jika adik-adik memang mencintai suatu bentuk seni, puisi, seni lukis, musik, teater, tekuni saja, tekuni. Tapi ingat, tetap juga kita hidup sebagai manusia yang perlu beli bensin, perlu makan, perlu beli pulsa dan lain sebagainya. Nah, nanti suatu saat jika adik-adik tamat kuliah, bekerjalah ya dengan benar. Jangan tidur saya masih gelandangan begini. Berikan tepuk tangan untuk Mas Jengki. Buku Mas Jengki ini ibaratnya kalau penyanyi diskografi ya, dalam hal ini buku-buku Mas Jengki sudah banyak banget diterbitkan. Beberapa buku juga mendapat penghargaan. Ya, itulah memang karena berkat kegilaan jalur yang diyakini. Tapi pesan saya ke adik itulah, tetap menekuni jalur seni, tetap juga hidup sebagai manusia normal yang berpenghasilan jelas. Jadi Jangan balance. contoh saya yang gelandangan yang nggak jelas ini. Tapi kemarin 50 juta. Terima kasih. Terima kasih Mas Jengki yang penerima penghargaan anugerah buku puisi terbaik HPI 2021. Sebelum saya lanjutkan ke sesi berikutnya, saya mau menyapa dulu kawan-kawan. Ini guru-guru juga yang hadir, Mas Bli Agung Bawantara, selamat malam di Pak Landras, ada Mas Utai, Mas Sulis, Dwi S. Wibowo, Bung Alfa, Imam Barker dan kawan-kawan yang ada di sini. Kita buka 2 penanya aja dulu yang akan nanti mendapatkan buku dari Om Dimas, Mimpi Tak Usai. Boleh 2 orang bertanya? Oke. Ini ada kawan dari India. Nah, luar biasa dari India. Dia lagi belajar bahasa Indonesia. Kita akan maklumi jika Mam, sini Mam. Biar masuk TV Mam. Geser sini Mam. Ya. Awas mic-nya jangan dekat-dekat speaker. Ya. Terima kasih. Dia orang India. Di zoom dulu. Oke, kameranya. Nah. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Nama saya Rajib, saya dari India dan di sini saya datang untuk belajar bahasa dan budaya di Universitas ISI Denpasar. Ya. Ini pertama kali